Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Umar Hamdan, biasa dipanggil Umar. Jabatan saya sebagai Presiden Direktur di PT Denki Engineering sekaligus owner dari PT Denki Engineering. Sebenarnya saya tadinya sih tidak tahu ya Jepang itu seperti apa. Tetapi waktu itu selesai sekolah tahun 94, terus saya bekerja di perusahaan Jepang. Waktu kerja itu saya di situ mulai tahu, oh Jepang tuh seperti ini ya. Jam kerjanya begini, terus betul-betul apapun itu semuanya diatur. Mau jalan kaki di dalam pabrik aja rutenya sini, beloknya sini. Terus nanti kalau istirahat tuh tempat istirahatnya di mana gitu. Mulai sedikit tertarik, oh Jepang tuh seperti ini. Jadi tertariknya ke Jepang tuh pertama ya saya mau belajar tadi mengenai beberapa hal yang kedisiplinan dan sebagainya. Terus kemajuan di Jepang yang melebihi dari Indonesia. Dan yang ketiganya sebetulnya mau meningkatkan kemampuan saya. Karena rumah saya tuh dekat dengan saudara saya di sini kan tempat untuk pemagangan ya, di Ceves di belakang sini. Saya melihat ke situ, itu ada orang-orang yang sedang pendidikan gitu. Saya tanya, ini mau pendidikan kemana? Kita mau ke Jepang. Ke Jepang? Pendidikannya seperti apa? Ini kita dilatih fisik, terus disiplin, terus gini. Akhirnya saya tertarik, jangan-jangan saya kalau bisa ikut program ini, saya mungkin bisa lebih meningkat lagi gitu ya. Karena saya kan keluarga saya itu keluarga sederhana. Ibu saya ngajar, terus bapak saya jualan gitu ya. Saya tuh senang belajar waktu itu. Waktu zaman sekolah senang belajar. Saya pengen kuliah, cuman karena keterbatasan ekonomi, adik saya waktu itu ada 6 orang. Kita 7 bersaudara. Nggak mungkin. Jadi saya urungkan niat kuliah. Nah, dengan melihat waktu tadi program itu, saya berpikir dengan saya ikut program ini, saya yakin saya punya kemampuan dan saya mungkin bisa disetarakan dengan kalau saya kuliah gitu. Saya izin sama orang tua saya nggak ngizinin waktu itu karena orang tua saya kan namanya orang kampung, mungkin pikirannya terlalu, kamu nanti di sana bagaimana jauh gini. Udah di sini aja, udah itu kerja juga udah cukup. Saya yakinkan bahwa ini bagus untuk belajar, nanti gini minta doanya aja. Akhirnya ibu saya mengizinkan. Kebetulan waktu pas program saya itu ada perusahaan besar namanya Kyushu Denki Koji. Itu dia buka perusahaan di Indonesia, terus dia mau merekrut kita dari awal sebelum berangkat ke Jepang. Itu udah direkrut sama dia. Terus nanti dia mau punya program sendiri, nanti di Jepangnya belajarnya seperti apa gitu. Nanti selesai dari sana 2 tahun, nanti kembali ke Indonesia, nanti diambil sama Kyudenko Indonesia gitu. Waktu itu kita dites dari semua siswa itu, dia kan butuhnya hanya 2 orang dites. Nah kebetulan saya salah satu yang lulus, yang diterima sama Kyudenko. Tentunya pertama tuh kaget, itu kan dingin ya, bulan Februari. Tapi memang sih kebetulan saya kan di Fukuoka, jadi kalau kata orang Jepang itu tidak dingin, tapi bagi saya kan dingin. Karena memang Jepang tuh yang tadi disiplin, jadi datang tuh sudah ditungguin gitu, sudah di ini. Jadi seolah-olah kita tuh kayak yang di ini gitu, yang disambut gitu. Padahal kan memang itu sudah bagiannya dari budayanya mereka. Memang kalau ada tamu atau apa tuh biasanya kan begitu dijemput. Ada sih, pertama budaya itu ya, nomikai itu ya. Saya kan muslim, terus ya memang sih sebenarnya semua tergantung orangnya ya. Teman saya yang akhirnya ngikutin juga banyak, cuman saya kan teguh sama pendirian saya bahwa saya nggak bisa minum.
Jadi saya minumnya Koronca. Memang sih tujuannya untuk lebih dekat gitu kan, nomikai itu. Saya ngerti sih itu budaya yang bagus sebetulnya. Cuman sayangnya karena saya nggak minum alkohol gitu. Itu aja. Itu juga pengalaman ofuro. Kan saya kan kebiasa ofuro. Termasuk shock juga itu. Pas masuk ofuro, kan orang Jepang udah biasa, langsung pada telanjang semua masuk. Saya kan malu, kan pakai handuk kecil saya tutupin, gini udah diem-diem tuh. Terus temen saya itu orang Jepang dari belakang tarik, gitu kan, terus saya kan gini kan malu gini. Kan seumuran waktu itu masih sama-sama baru keluar high school mungkin kan Gino Jesus saya kan sama-sama umur saya kan umur 20 waktu berangkat. Karena Kyudenko tuh mempunyai program, jadi waktu setelah saya dinyatakan memang diterima untuk jadi trainernya di Kyudenko, itu semenjak datang itu kita sudah sudah diarahkan nantinya itu kita nggak langsung kerja, tapi di Kensuso Kyudenko Training Center. Karena itu tempat pendidikan, jadi ya di situ kan sudah ada aturannya, bangun jam 6, terus habis bangun nanti olahraga, terus habis olahraga bersih-bersih, terus nanti mandi. Nggak mandi ya, kalau orang Jepang itu kan nggak mandi kalau pagi kan. Nah waktu itu saya bilang saya harus mandi. Ofuronya tutup katanya kalau pagi, mandinya nanti malam aja. Aduh kok nggak mandi ya gimana kan? Awal-awalnya sih merasa nggak bisa, tapi ya akhirnya jadi biasa. Ya, terus yang bagus lagi, saya request kan, saya kan muslim, saya nggak bisa makan buta daging babi. Terus di situ di kantinnya tuh dipisah. Jadi kalau misalkan ada babinya gitu, saya dipisah non babi gitu. Nah, programnya Kyudenko kan bareng-bareng dengan Shinyo-Shain di Kensuso itu tidak 2 tahun, tapi 6 bulan. Jadi 6 bulan aja di situ. Terus setelah itu saya Gemba Jisuse gitu. Jadi diikutkan dengan Hancho Sunin gitu ya. Itu nanti proyeknya di mana gitu. Waktu saya proyeknya itu di Hakata Eki. Ya itu sih sebenarnya belajar di situ karena kan langsung praktek. Jadi tahu mengerjakan listrik itu harus bagaimana gitu. Lihat gambar, lihat ini ya di situ. Yang banyak interaksi yang dimarah-marahin tapi itu menjadi belajar. Karena saya salah motong kabel. Jadi suruh dipotong, kan kabel lu tarik terus ada tandanya. Maksudnya tuh dipotong tuh tandanya dilihat, kalau emang itu ditulis dulu baru dipotong, main potong-potong aja. Jadi kan tandanya hilang. Marah-marah dong ngomong-ngomong, terus saya merasa bersalah kan, udah saya salah sekarang bagaimana? Ya udah ayo bantuin saya. Jadi ngurutin lagi. Ini kabel dari sini tariknya mana diurut. Oh ini tulis. Jadi akhirnya kan kerja 2 kali. Tapi itu jadi saya, ternyata harus begini gitu. Terus terang sih banyak banget yang saya bisa dapat waktu di Kensuso pun. Proses dari cara bagaimana sih pendidikan di Jepang. Terus itu kan tidak hanya teori, prakteknya juga. Ini juga sangat bagus karena waktu itu kan dites di waktu gitu. Terus jadi kita tahu kemampuan kita tuh bagaimana gitu. Jadi tidak hanya sekedar ngerjain aja, waktu itu kan narik kabel terus pasang lampu, pasang gini sampai dengan selesai terus hidupin, nyala berapa menit. Nah waktu itu saya biarpun orang Indonesia dengan teman-teman saya kan waktu itu yang satu kelas saya itu ada sekitar 20 orang Jepang semua. Ya saya termasuk 10 tercepat gitu, terus nangkep gitu, terus gini gitu. Nah ini menurut saya tuh bahwa kalau kita tuh mau belajar pasti bisa, biarpun keterbatasan bahasa gitu. Terus gurunya juga kalau ngajarin itu di sana tuh bener-bener biarpun keterbatasan pemahaman bahasa,
itu keras, tapi bener-bener sampai kita tuh mengerti gitu. Apa nggak tahu apa karena itu memang dipesankan sama atasannya Qdenko kalau ngajarin yang orang Indonesia harus sampai bisa. Saya nggak ngerti, cuman saya melihatnya sih cara mengajarnya guru-guru di sana bagus sih, dan kedekatannya tuh tidak hanya dalam pendidikan. Maksudnya tuh guru itu dekat juga, selain pendidikan pun dekat, seperti ngajak ngobrol, guyonan. Terus waktu itu ajak nanti main di rumah saya, nanti yakiniku di sana gitu. Jadi kitanya kan jadi sensei mau gini, jadi enak gitu. Di sini kan kita harus mengatur kehidupan sendiri kan, bangunnya jam berapa, terus naik bisnya apa, terus ini bagaimana. Nah, ini juga saya banyak dapat belajar, maksudnya bahwa kalau waktu itu benar-benar sangat berharga gitu. Jadi kadang-kadang kan kita berpikir misalkan harus kumpul jam 7, sebisa mungkin tuh jam 7 kurang 15 tuh sudah sampai, kalau bisa setengah 7, 15 menit sampai 30 menit sebelumnya itu harus sudah ada di situ. Ya karena saya muslim kan, sholat subuh, jadi saya bangun ya selalu bisa ngikutin. Nah itu betul-betul merubah saya sih. Yang sebelumnya kan nyepelekan juga tuh masalah waktu, terutama yang tadi kalau pikir jam 7 itu kadang-kadang kan orang pikir jam 7 baru siap-siap. Salah. Jam 7 ya sebelumnya yang siap-siapnya harus datangnya itu. Yang bagus lagi itu Horenso, Hokoku Renraku Sodang gitu. Apapun yang kamu kerjakan itu harus lapor, harus ngomong. Mau sulit kayak mau apa, nggak boleh yang ditutupin. Apalagi pekerjaan saya adalah pekerjaan yang berisiko. Pernah saya waktu itu saya dikasih tugas ini, kerjain ini, kamu sana-sana, nanti setelah dari situ lapor gitu. Saya waktu itu nggak lapor. Wah, besoknya saya diceramain, dimarah-marahin. Memang selesai bagus, tapi itu nggak boleh seperti itu. Kamu harus lapor. Karena apa? Yang kamu kerjakan itu, saya sebagai pimpinan di sini saya tahu. Oh, area sana sudah kerja. Terus saya harus melihat. Saya harus cek. Mede cibung deh kakuning. Dianya atasan sayanya. Kalau kamu nanti jadi atasan, kamu pun begitu. Nggak boleh. Kamu dapat laporan dari anak buah kamu, Pak, udah beres, oke. Oh ya udah, oke. Nggak boleh. Sebisa mungkin kamu pastikan lihat dengan mata kamu. Karena apa? Begitu nanti ditanya atau apa-apa, seolah-olah seperti kamu juga yang mengerjakan. Sampai sekarang saya, biarpun saya sebagai direktur di sini, saya ke anak buah saya tuh mau email, mau bikin apa tuh, saya nggak percaya sebelum saya lihat sendiri. Karena kan itu kan nanti yang ditanya saya. Sebenarnya memang sudah cita-cita saya, saya tuh mau mendirikan satu usaha yang saya bisa membantu terutama saudara-saudara saya, tetangga saya, saudara saya bisa mempekerjakan dia, memberi pekerjaan gitu. Kalau saya hanya bekerja untuk diri saya aja, ya mungkin bisa cuman 1-2 orang saya masukin, tapi kan tidak bisa banyak membantu orang. Waktu itu beberapa klien saya itu bilang ke saya, Pak Umar bikin perusahaan aja, karena chance-nya tuh banyak pekerjaan, ada porsinya lokal, ada porsi Jepang gitu. Itu karena dorongan dari klien saya itu memberi kesempatan untuk saya membuat perusahaan, akhirnya saya buat. Kenapa namanya Denki Engineering? Jadi saya berpikir bahwa market saya nantinya memang adalah perusahaan Jepang. Jadi bagaimana supaya orang Jepang itu percaya sama saya? Tentunya saya harus membuat nama yang namanya tuh bagi mereka tuh mudah dan ada trust nantinya gitu. Dengan nama itu jadi trust gitu. Saya tuh pikir apa gitu, akhirnya ketemulah itulah Denki Engineering. Memang banyak orang dipikirnya perusahaan Jepang. Kalau sekilas gitu, Denki Engineering seperti perusahaan Jepang gitu. Padahal murni ini perusahaan lokal. Jadi karyawan cuma 3, mulai dari proyek yang hanya kecil-kecil gitu.
Sebenarnya PT Denki waktu awal berdiri 2006 itu modalnya sangat kecil sekali. Waktu itu saya tidak berpikir mau menjadi sebesar ini sebenarnya. Hanya boleh dibilang iseng, kalaupun nanti bisa ya karyawannya mungkin 10 orang, 20 orang, sedikit sekali gitu saya pikir. Karena memang semenjak waktu di Kinden tuh selalu di engineering department kan dengan tender, terus ketemu selalu dengan klien-klien, ketemunya dengan orang Jepang. Di posisi yang nemenin Saco saya ataupun Buco yang engineering, makanya dari situ kan saya bisa kenal dengan relasi banyak gitu. Kita tuh sebenarnya lebih banyak di otomotif, pabrik-pabrik yang terkait sama mobil di kawasan industri di MM 2100 sampai dengan Kerawang ya. Kita kan kerjaan electrical mechanical itu kan bukan general kontraktor. Biasanya kalau di dunia konstruksi itu ada namanya tuh main kontraktor atau general kontraktor. Nah ini ada perusahaan lagi di sini. Biasanya investor Jepang, pabrik-pabrik Jepang ataupun dia bikin gedung Jepang itu ada satu main kontraktor Jepang yang mengerjakan. Nah sedangkan kita kan subnya, mechanical electrical itu di bawahnya itu gitu. Nah waktu itu dikasih proyek agak besar tuh dan sukses proyeknya. Nah dari setelah proyek itu ya terus akhirnya mulai dikasih lagi terus akhirnya ya besar sampai tidak hanya proyek otomotif, proyek seperti MRT Jakarta itu kan G2G sama Patimban, pelabuhan yang baru yang di Subang itu kan G2G juga. Terus ada juga di Medan, di Asahan, power plant. Jadi tidak hanya pabrik sebetulnya kita kerjakan sekarang, seperti proyek bantuan kerjasama Jepang Indonesia. Karena saya termasuk yang sudah merasakan bagaimana program belajar magang di Jepang, terus saya sekarang bisa mendirikan satu perusahaan yang ada hubungannya dengan klien-klien Jepang. Jadi harapan saya kerjasama antara hubungan baik Jepang sama Indonesia ini ya jangan sampai berhenti, karena dari sisi positifnya sangat banyak, terutama sebetulnya bisa merubah karakter. Bukannya kita Indonesia itu tidak berkarakter, tetapi budaya kita yang memang sedikit agak lemah terhadap karakter-karakter yang bisa menjadi lebih maju gitu. Karakter-karakter seperti disiplin, seperti komitmen, saling menghargai. Kita juga punya karakter seperti itu, tetapi ada baiknya itu dengan kerjasama hubungan baik antara Jepang sama Indonesia ini kita menjadi bisa lebih baik lagi gitu. Karena saya yakin dengan kerjasama ini selain saya, mungkin banyak orang, mungkin junior saya atau siapapun yang merasakan dari kerjasama ini menjadi dari sisi kehidupan dia menjadi berhasil, atau dari sisi pendidikan dia juga menjadi berhasil. Karena saya juga waktu di Fukuoka kan melihat juga yang mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana itu banyak juga yang berhasil menjadi dosen, menjadi profesor dan dokter gitu ya. Jadi tidak hanya dari sisi pendidikan, sisi usaha maupun sisi sebagai karyawan. Karena sebagian besar di Indonesia itu perusahaan Jepang ada. Kalau memang orang tersebut memang dia cocoknya sebagai pekerja, sebagai karyawan, kalau hubungan Jepang dan Indonesia ini baik, nah ini kan dia bisa berkarir juga di situ sampai dengan posisi yang lebih tinggi lagi. Selamat atas peringatan 65 tahun hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia. Omedetou gozaimasu.